Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, amma ba'd. Teman Bilal TV yang dirahmati Allah, dikisahkan dalam sejarah Islam ada seseorang yang merupakan sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kedua matanya tidak berfungsi sehingga dia tidak mampu melihat. Namun di balik itu ia memiliki kelebihan istimewa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengganti kebutaan matanya, yaitu suatu pancaran dalam hatinya. Nama sahabat Nabi tersebut adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang tunanetra dan memang namanya begitu asing. Namun, konon dikisahkan dulu Nabi Muhammad SAW sempat mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bermuka masam pada sesama muslim. Maka dari hal itu diturunkanlah Quran surat Abasa ayat 1-16 yang artinya, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Diriwayatkan dari beberapa sumber, suatu saat Abdullah radhiyallahu anhu mengikuti majelis Nabi Muhammad SAW di sebuah masjid. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa ketika azan berkumandang, maka wajib bagi setiap muslim untuk menunaikan sholat di masjid. Kemudian Abdullah yang merupakan seorang tunanetra mencoba mempertanyakan permasalahan yang dialaminya kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah SAW, apakah saya juga diwajibkan meskipun tidak bisa melihat? Tanya Abdullah. Rasulullah SAW pun menjawab, apakah kamu mendengar suara azan? Ya, saya mendengarnya, jawab Abdullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW tetap memerintahkannya untuk pergi ke masjid walaupun harus sambil merangkak. Kemudian setelah itu Abdullah selalu rajin untuk pergi ke masjid setelah mendengar azan walaupun dalam kondisi fisik yang dialaminya. Namun, pada suatu ketika saat Abdullah sedang dalam perjalanan menuju masjid, kakinya tersandung batu hingga mengeluarkan darah. Akan tetapi, ia berusaha untuk tetap meneruskannya dan terus melangkahkan kakinya untuk pergi ke masjid. Pada keesokan harinya, Abdullah kembali lagi pergi ke masjid untuk menunaikan sholat seperti biasa dengan luka di kakinya akibat tersandung. Lalu tiba-tiba, jelang beberapa hari, ada sosok seseorang yang membantunya berjalan menuju masjid. Wahai saudaraku, siapakah namamu? Aku ingin mengetahuinya agar bisa mendoakanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya Abdullah. Apa untungnya bagimu mengetahui namaku dan aku tak mau engkau doakan? Jawab pemuda tersebut. Sambil memegang tangan pemuda tersebut, Abdullah pun menyampaikan supaya pemuda itu tidak membantunya. Aku tak mau engkau menolongku lagi karena kau tak mau didoakan, ucap Abdullah. Akhirnya pemuda tersebut mencoba memperkenalkan dirinya. Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis. Mendengar itu, Abdullah tersentak, lalu bertanya, kalau memang engkau adalah iblis, mengapa engkau menolong dan mengantarku ke masjid? Bukankah engkau seharusnya mencegahku ke sana? Tanya Abdullah. Wahai Abdullah bin Ummi Maktum,
Masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau tersandung batu? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi. Sebab lantaran engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuh. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi, sehingga terhapuslah dosamu seluruhnya. Maka sia-sialah kami setan menggodamu selama ini, jawab iblis tersebut. Maka ingatlah teman-teman, bahwa iblis itu akan selalu menggoda dan berusaha menyesatkan manusia. Walaupun pada dasarnya terlihat baik, kita tetap mesti hati-hati, karena pada ujungnya akan selalu merugikan dan membelokkan kita. Maka dari itu, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dituntun menuju jalan yang diridhoinya. Demikianlah kisah dari Abdullah bin Ummi Maktum. Semoga di video ini kita bisa mendapatkan hikmah dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.